Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti seal oli dan seal water pump ataupun seal mekanikal untuk motor Vario 125, Vario 150, PCX ataupun ADP ya. Nah, untuk pelepasan water pump kita copot satu set sama termostat dan cabang 3 dan bagian selang-selangnya supaya lebih mudah, nggak banyak yang dibongkar. Kemudian kita lepas baut di sini yang baut 10 ataupun baut 8 ya. Kemudian kita congkel saja. Nah, sudah terlepas seperti ini. Kemudian untuk proses pelepasannya kita bisa gerinda di bagian centilanya ini. Supaya lebih mudah saja kita gerinda teman-teman, karena aman sekali ya. Di gerinda juga dia masih nyantol teman-teman, kalau misalkan asnya masih mau dipakai. Nah, sebelum proses pelepasan kita ukur dulu jaraknya ya. Dari ujung sini ke bagian bearingnya itu harus pas. Jadi saat proses pembongkaran dan pemasangan nanti harus pas lagi, jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Nah, untuk proses pelepasannya kita gerinda saja di bagian centilanya ini. Jadi supaya lebih mudah ya, mempercepat waktu. Karena ini aman sekali, saya juga pernah mencoba beberapa kali. Karena centilan ini masih bisa nyantol di bagian gigi sintrik ataupun noken asnya. Tidak ada efek samping apapun teman-teman, tidak bakalan copot, tidak bakalan apa-apa, pokoknya aman. Nah, setelah digerinda seperti ini, nah dipaskan dengan diameter luar ya, diameter luar asnya tuh centilannya seperti itu. Tinggal kita pukul saja dari sini ke belakang. Nah, jadi cara melepasnya seperti ini, nggak usah repot-repot melepas asnya. Nah, oke, ini sudah terlepas. Dan ketika saya cek di bagian asnya itu sudah karat, dan di bagian seal mekanikalnya ini rusak ya. Tuh sudah rusak seperti ini. Jadi ini wajib kita ganti supaya tidak terjadi bocor air radiator dan bocor oli. Nah, asnya ini kurang baik ya teman-teman, karena itu sudah karatan dan sudah kena, sudah aus tuh. Ini seal mekanikalnya udah retak-retak di bawah. Nah, bearingnya juga wajib kita ganti ini. Tuh, jadi kondisinya seperti ini teman-teman. Nah, jadi wajib kita ganti satu set ya. Kita gunakan yang original untuk sealnya ya. Nah, untuk asnya terpaksa saya ganti teman-teman, karena itu sudah kena ya. Tidak bakalan bisa kita pakai lagi, karena kalau dipakai nanti seal olinya pasti tetap bakalan bocor karena udah kena karatan seperti itu. Untuk melepas bearingnya bisa dipukul juga bisa, di tracker juga bisa, itu tergantung teman-teman. Dipukul juga boleh-boleh saja, tidak masalah ya. Nah, setelah kita lepaskan seperti ini, pas saya cek di bagian seal olinya ini kok kendor banget, pantesan olinya keluar ya. Olinya keluar, jadi di bagian head kotor banget, dan blok piston itu sampai-sampai ke crankcase bawah itu kotor, tergenang oli. Nah, kemudian untuk melepas seal mekanikalnya kita gunakan pipa aja seperti ini. Kemudian kita gunakan kunci sok yang panjang seperti ini nih. Mau kunci sok 12, 14, 10 juga bisa, pakai ujung soknya aja. Nah, sudah terlepas, tinggal kita bersihkan. Di sini banyak kotorannya ya. Nah, kotorannya kita kerik aja sambil dibersihkan seperti itu. Nah, setelah itu tinggal kita proses pelepasan asnya. Asnya kita ganti saja menggunakan yang baru ya. Nah, yang mulus itu seperti ini. Kalau yang itu kan nggak mulus teman-teman, itu udah jelek. Nah, untuk proses pelepasan kipas di bagian asnya bisa dipres, bisa juga digedor, bisa. Itu tergantung teman-teman. Mau digedor juga bisa, tinggal kasih alas seperti itu. Nah, kalau saya kan tinggal dipres saja karena ada alat presnya. Meskipun nggak punya alat pres bisa ditahan seperti ini. Kemudian pakai klep bekas ya, klep bekas tinggal dipukul dari atas ke bawah. Nah, sampai terlepas seperti ini. Nah, ini sudah terlepas teman-teman. Nah, lihat kondisi sealnya itu sudah nggak karuan ya. Nah, tinggal kita bersihkan congkel ini seal-sealnya tuh. Kemudian bersihkan kerak-kerak sealnya di sini. Harus sampai bersih ya. Nah, setelah bersih seperti ini, tinggal kita sediakan seal mekanikal yang baru. Untuk seal mekanikal bisa menggunakan Vario 110, 125, 150, itu sama saja. Kemudian di bagian keramik dan sealnya kita kasih lem ya, supaya nggak ada rembesan dari pinggir-pinggirnya. Nah, kasih lem tribon seperti ini nih pinggirnya, sambil kita masukin sambil kita lem. Nggak dikasih lem juga nggak masalah, tapi supaya lebih mudah masukinnya dan mencegah rembesan juga. Nah, oke, kemudian untuk yang ini sudah ada lemnya juga, tapi saya mau kasih lem lagi. Nah, yang warna biru itu tuh itu lem. Tapi alangkah baiknya ya kita kasih lem lagi, itu lebih bagus, tidak masalah, supaya lebih licin saat proses pemasangannya.
Untuk proses pemasangannya kita gunakan bekas lahar stang seher ya, Supra, apa aja lah yang penting masuk. Mau pakai kunci sok bisa, mau pakai lahar ini bisa. Nah kalau ini pas banget diameternya teman-teman, tuh langsung masuk ya. Ini pas banget, tidak merusak apapun. Nah oke, seperti itu caranya. Nah ini udah masuk, udah tepat proses pemasangannya, ini udah tepat. Tinggal kita pasang seal, seal olinya ya. Nah seal olinya harus dipasang nih. Nah kita cek dulu ke asnya. Nah harus serat seperti ini, span ya, presisi. Nah untuk proses pemasangan sealnya jangan sampai terbalik supaya tidak terjadi rembesan. Nah seperti ini. Jadi yang ada pernya itu menghadap ke dalam mesin ya, jangan sampai keluar. Nah untuk proses meratakan sealnya bisa juga pakai kunci sok 19 supaya rata teman-teman. Ditekan pakai jari juga itu sebenarnya udah rata ya, tuh udah rata. Tapi untuk perataan supaya lebih maksimal bisa pakai kunci sok ini supaya rata teman-teman, gak miring ya proses pemasangannya. Tuh udah mantap. Setelah ini tinggal kita pasang bearingnya ya dan asnya. Nah seperti ini langsung kita masukkan. Kemudian di bawahnya kita tahan menggunakan kunci sok. Nah kunci sok 32 itu masuk ya. Kemudian langsung kita pukul menggunakan kunci 19 bagian bearing pinggirnya ya. Nah oke, ini udah masuk. Setelah itu tinggal ukur lagi nih. Ini udah pas teman-teman ya, udah pas jaraknya, jadi nggak perlu diubah-ubah. Kemudian untuk pemasangannya bisa ditahan ke lantai pakai besi, bisa pakai kunci sok ini bisa, tapi yang lebih bagus ke lantai aja supaya nggak merubah kondisi panjang pendeknya as tersebut teman-teman. Kalau seperti ini masih merubah asnya tersebut, jadi wajib kita ukur lagi. Nah kita ketuk aja dari sini, press seperti ini. Nah ini udah masuk ya, harus sampai masuk. Kemudian ini terlalu macet karena terlalu ke dalam, jadi kita ukur lagi nih. Kalau macet berarti itu terlalu dalam. Nah kita ketuk aja lagi keluar, karena kita punya patokan ukuran ya. Sebelum pembongkaran kita ukur dulu. Nah seperti itu, kurang lebih 20 mili ya, 2 sentian keluarnya itu nonjolnya. Nah ini udah pas teman-teman. Kalau udah pas seperti ini, diputar juga ringan ya, diputar ringan tapi nggak ringan-ringan banget. Wajar kalau seret nggak apa-apa, tidak ada masalah, tidak terlalu dimasalahkan kalau seret, itu wajar ya. Kemudian untuk o-ringnya ini karena kualitasnya sudah jelek, jadi untuk menghemat biaya juga, kalau o-ring yang original kan 15 ribuan ya, dan susah juga carinya, jadi kita kasih lem tribon aja untuk mencegah rembesan dari kebocoran. Tidak masalah, ini sedikit aja seperti itu. Tinggal kita pasangkan ulang. Nah perhatikan ada 2 buah pindowal ya, 1, 2 di atas. Nah untuk center, jadi jangan lupa dipasang kalau misalkan copot. Kemudian tinggal kita pasang lagi bautnya. Nah ini biasanya bautnya baut 8 ya, tapi ini udah baut 10. Mungkin ini bekas bongkaran juga, bautnya nggak tahu salah ini, tapi tidak masalah, tidak dipermasalahkan. Yang penting ukurannya panjangnya pas lah, seperti itu. Kemudian untuk mengetopkannya nih, centilannya ini nih harus sejajar dengan segitiga di bagian cangkangnya itu, supaya nanti saat pemasangan lebih mudah ya. Dan posisi noken as harus stop ya, seher berada di titik mati atas. Kemudian untuk pelumasan bagian bearing kita kasih template aja seperti ini untuk meredam bunyi juga. Nah supaya mantap teman-teman. Meskipun gak dikasih template juga nanti ada oli si pelumasan, tapi lebih bagus kasih template. Kemudian untuk proses pemasangannya seperti ini teman-teman ya. Nah kita pasangkan dari atas seperti ini, supaya lebih mudah saat pemasukannya. Bisa dikasih oli di bagian pinggir-pinggirnya ya, di bagian cabang 3 ataupun yang di bagian water pumpnya. Saat memasukkan lebih mudah. Nah caranya seperti ini teman-teman, kita paskan, posisi sudah top dan tadi centilannya sudah pas dengan segitiga di atas. Nah jadi ketika kita masukkan itu udah langsung pas, nggak perlu digusar geser, jadi langsung masuk, langsung pas ini tuh plek ya. Kemudian setelah masuk seperti ini ya tinggal kita pasang bautnya. Nah untuk baut-bautnya yang di cabang 3-nya kasih baut 8 yang apa namanya, yang ada payungnya seperti itu ya, berbeda dari yang lain bautnya. Kemudian yang di bawahnya ini baut 10 yang panjangnya kurang lebih 4 sentian. Nah jadi seperti itu. Setelah ini tinggal dikencangkan saja, pasang selang radiator yang dari blok piston ke water pump yang di bawah, klemannya pasangkan, kemudian pasang radiator, pasang yang lainnya seperti itu teman-teman, dari tangki cadangan.